Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan peranan ilmu pada umat Islam, terutama pada ilmu sains. Nah, di sini tuh ilmu sains itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada ilmu kauniyah atau ilmu alam, yang kedua ada ilmu taqniyah yaitu teknik, yang ketiga ada ilmu tatbikiyah yaitu ilmu praktik, yang terakhir adalah ilmu eksperimen. Nah, di sini tuh ada perkembangan dari ilmu yang saling bergantian. Nah, dimulai dari kedokteran. Nah, kedokteran itu adalah suatu ilmu yang sangat berkembang dengan cepat, bukan hanya sekedar mendiagnosa atau mengobati penyakit lalu selesai, tetapi meliputi pada dasar-dasar untuk melakukan metode eksperimen. Nah, selanjutnya menurut Ibnu Khaldun, pada awalnya kedokteran ada di kalangan penduduk dengan asas yang dibangun pada persoalan yang serba terbatas dan seadanya. Namun, pada saat umat Islam masuk, nah ini tuh terjadi perkembangan yang sangat pesat, dan keistimewaan para keilmuan kedokteran itu yang pertama ada dokter spesialis mata, kemudian ada spesialis bedah dan spesialis wanita. Nah, dan pakar kedokteran itu adalah Abu Bakar Ar-Razi. Dari di situ dokter spesialis mata terbesar dan mengarang buku At-Tazkirah yaitu Ali bin Isa Al-Kahal. Nah, di kedokteran juga terdapat para ilmuwan-ilmuwan yang lain juga. Nah, di sini tuh akan dibahas tentang Abu Qasim Al-Zahrawi. Beliau adalah penemu teori pembedahan, yang dimana dia itu memang ahli dalam teknik bedah pada saat operasi. Kemudian orang pertama yang menggunakan cermin muka atau teleskop ringan, dan kemudian materi kedokteran yang sempurna. Dan Haleri juga mengatakan seluruh pakar bedah Eropa sesudah abad ke-16 menimba ilmu dan berpatokan pada pembahasan buku Az-Zahrawi. Kemudian yang paling terkenal, yang paling kita sering dengar yaitu Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu merupakan penemu berbagai macam penyakit, menemukan tata cara pengobatan pada sebagian penyakit yang menular. Kemudian seperti cacar dan campak. Dan kemudian ilmu tentang parasit, beliau menemukannya. Kemudian orang pertama yang menjelaskan radang otak pertama dan membedakan dengan radang otak yang kedua. Kemudian beliau ada seorang ahli bedah dan ahli di bidang gigi. Dan kontribusi yang terbesar itu adalah di bidang penyakit keturunan. Nah, yang selanjutnya itu ada Tufail. Itu pertama kali menemukan ankylostoma atau usus yang melingkar. Kemudian orang pertama yang menjelaskan sejenis radang penyakit otak. Kemudian beliau juga orang pertama yang membedakan lumpuh asal dari otak dan ataupun dari luar. Kemudian yang membedakan sesak usus buntu dan sesak biasa. Dan kemudian beliau juga menjelaskan terkait dengan penyakit serangan jantung pada otak. Nah, itu adalah serangkaian dari perkembangan ilmu di bidang kedokteran dalam ilmu sains. Yang kedua itu adalah dalam bidang fisika. Fisika itu adalah ilmu pengetahuan alam yang dibangun oleh kaum muslimin pada permulaannya dari karya Yunani. Kemudian mengambil teori kesimpulan baru yaitu hukum gerakan, hukum cairan, dan hukum daya tarik bumi atau gravitasi. Nah, kaum muslimin pada zaman dahulu berpegang pada buku sebelumnya seperti buku Aristoteles yaitu ilmu gerakan maupun karya Archimedes dan juga Octavius. Kemudian karya Harun As-Sakandari. Kemudian ilmuwan kaum muslimin membahas tentang tarik suara, perkembangan serta tata cara perpindahannya. Dalam ilmu persamaan atau jawal, para ilmuwan muslim mengarang bab khusus tentang bagaimana menghitung berat timbangan. Nah, di dalam ilmu fisika juga perkembangan ilmunya terdapat ilmuwan yang sangat terkenal, yaitu adalah Abu Rayhan Al-Biruni. Kemudian Al-Khazani yaitu materi-materi tentang gerakan dinamika dan ilmu matematika, dan ilmu hidrostatika. Nah, di sini juga Al-Khazani juga merupakan murid dari Abu Rayhan Al-Biruni, yang dimana dan Al-Khazani ini memiliki suatu karya dalam Kamus Asy-Syakhsiyat tentang metode berat muatan benda padat dan air yang dikagumi karyanya oleh Robert Hall. Nah, di dalam ilmu fisika juga terdapat buku-buku juga yang dikarang oleh pada ilmuwan muslim. Nah, dalam buku Qiraat fi Tarikh al-Ulum Indal Arab, Al-Khazani telah mendahului Torricelli dengan isyarat tentang materi elemen udara dan beratnya. Nah, Torricelli ini merupakan ilmuwan di Eropa selain dengan dan yang lainnya itu ada Pascal, Robert Powell, dan lain-lain. Dan kaum muslimin juga mempunyai keutamaan dalam penemuan kaidah-kaidah ini. Nah, yang pertama akan dibahas adalah hukum-hukum tentang gerakan. Hukum-hukum gerakan ini mengandung sesuatu paling penting bagi teori peradaban dalam kontemporer. Namun selama ini yang dikenal di kalangan masyarakat adalah Isaac Newton.
yang dimana yang hukum gerakannya itu yang dikenal adalah ketika buah apel jatuh pada kepalanya. Nah, pemahaman ini juga ada dalam buku Filosofia Naturalis Principia Matematika dan sampai dikenal seluruh dunia. Kemudian ternyata teori-teori yang dinyatakan oleh Isaac Newton adalah berasal dari temuan kaum muslimin yang telah diteliti oleh Dr. Mustafa Nazif, Dr. Jalal Shauki, dan juga Dr. Ali Abdullah Ad-Difa. Nah, yang kedua itu ada hukum pertama tentang gerak benda. Hukum pertama tentang gerak benda ini, teori pertama gerakan memberitahukan bahwa jika sejumlah kadar menuju pada daya mempengaruhi materi yang kosong, materi tersebut akan diam. Nah, teori ini dikupas oleh Ibnu Sina dalam buku Al-Isyarat Buatan Bihat. Kemudian untuk itu sudah jelas bahwa ketetapan Ibnu Sina akan teori lebih unggul daripada Isaac Newton. Jadi sebelum Isaac Newton itu membuat suatu teori, dia itu membuat teorinya dari rujukan buku-buku sebelumnya itu pada kaum muslimin yang sudah diteliti juga. Kemudian hukum kedua tentang gerak benda. Nah, ini tuh daya untuk mengakibatkan terjadinya gerakan atau perputaran sesuai kapasitas maju atau mundur seiring dengan beban materi dan kecepatannya. Itu menurut Isaac Newton. Dan dalam buku Al-Muqtabar fi Al-Hikmah yang dibuat oleh Habatullah bin Malka Al-Baghdadi, pada setiap gerakan untuk memendekkan waktu itu mungkin tidak mustahil. Daya jika lebih kuat digerakkan lebih cepat bisa menggerakkan waktu yang lebih pendek. Itu adalah hukum kedua tentang gerak benda. Nah, di sini juga ada hukum ketiga tentang gerak benda. Nah, hukum ketiga tentang gerak benda ini, jika dua benda saling bergerak, daya yang mempengaruhi benda pertama terhadap benda kedua sepadan dengan nilai mutlak. Itu menurut Isaac Newton juga. Nah, di dalam buku Al-Muqtabar fi Hikmah karya Abu Barokat Habatullah bin Malka menjelaskan himpunan saling tarik-menarik antara dua pergerakan pada tiap-tiap satu dari benda yang saling tarik-menarik. Dalam adanya tarikan menimbulkan daya perlawanan terhadap daya lainnya. Kemudian senada dengan kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu Al-Mahabis Al-Masyraqiyah fi Ilmi Ilahiyat wal Tabiat. Nah, partikel-partikel mempunyai daya tarik menarik sejajar sampai berhenti di tengah-tengah, tidak diragukan lagi. Kemudian bahkan Ibnu Haisam dalam kitab Al-Manazir, gerakan jika saling bertemu gerakan akan saling menolak. Kemudian ada hukum yang selanjutnya yaitu hukum daya tarik atau gravitasi. Nah, teori gravitasi menyembunyikan rahasia paling penting. Teori ini mengikat bintang di langit, orbit, dan garis edarnya. Sesudah pasti yang dikenal oleh kalangan masyarakat adalah Isaac Newton karena terjadi jatuhnya apel, namun tidak serta-merta langsung menemukan teori gravitasi. Nah, Dr. Ahmad Fuad Basya mengisyaratkan tentang adanya percobaan filsuf Yunani Aristoteles tentang teori pandang jatuhnya cuaca di alam benda. Dia mengatakan para ilmuwan Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk. Al-Hamdani adalah orang pertama yang menggariskan hakikat bagian dalam ilmu fisika tentang teori gravitasi. Lalu Abu Rayhan Al-Biruni mengatakan apa yang telah ditemukan oleh Al-Hamdani. Nah, itu adalah suatu ilmu yang telah berkembang pada bidang fisika. Lalu dilanjutkan kepada bidang mata, yaitu optik, yang dimana optik ini juga sudah dipakai pada saat zaman sekarang, yaitu berupa kacamata. Nah, bangsa Yunani telah memerhatikan ilmu tentang mata, namun umat Islam tidak sebatas menukil, tapi juga memperluas dengan kejeniusan mereka, sehingga ilmu ini berkembang. Dan bangsa Yunani menyatakan bahwa masalah mata dibagi menjadi dua, yaitu masuknya sesuatu semisal materi ke dalam dua kelopak mata, yaitu menghantar, artinya terjadinya pandangan. Mata itu ketika menghantar sinar dari kedua mata yang dikemukakan oleh materi yang dilihat. Kemudian masalah terkait mata pun masih menjadi kabut misteri bagi para ilmuwan hingga datangnya peradaban Islam. Datanglah ahli filsafat Abu Yusuf Al-Kindi, seorang ilmu muslim yang memperkenalkan medan ilmu alamiah dan ilmu pandangan, dan menjelaskan di dalam kitab Ilmu Al-Manazir. Setelah itu datanglah Hasan bin Haisam yang menguraikan pembahasan ilmiahnya di bidang mata dan fisiologi mata. Ibnu Haisam menulis masalah mata hampir 24 materi. Buku-bukunya banyak yang hilang dan masih selamat adalah buku Al-Manazir. Buku ini menjadi rujukan dasar di bidang ilmu mata dan merupakan penggerak di bidang ilmu mata. Dia juga orang pertama yang menggunakan istilah bagian mata yaitu kornea, retina, vitreous humor, aqueous humor. Nah, kemudian di dalam ilmu sains juga yang selanjutnya itu ada arsitektur. Nah, arsitektur itu yang dikenal di bidang ilmu ini adalah Euclides, pengarang buku Element of
arsitektur atau usul alhamdasah. Kemudian ilmu arsitektur juga dibagi ke dalam dua bagian, yaitu akliyah dan hissiyah. Di mana akliyah itu adalah nalar atau matematik, hissiyah seni atau sentuhan. Itu berupa praktik, dan akliyah itu berupa teori-teori. Nasiruddin At-Tusi orang pertama yang mengambil perhatian terhadap kelemahan Euclides dalam teori keseimbangan di dalam buku Arisalah Syafiyahan Syaki fi Khuthut al-Mutawazinah. Kaum muslimin melahirkan begitu banyak karangan di bidang arsitek, penyebaran dan susunan di dalam arsiteknya. Kemudian lompatan lebih tinggi pada bidang lain dalam ilmu arsitek ketika Al-Khwarizmi memperkenalkan ilmu aljabar dan al-muqabalah. Nah, dalam buku Makrifah al-Masahah, al-Ashar al-Basithah wa al-Qariyah, kadar atau ukuran ada 3, yaitu panjang, lebar, dan tebalnya. Kemudian di dalam ilmu sains juga terdapat ilmu geografi, yang dimana ilmu geografi ini adalah gambaran atau perjalanan mencapai kaum muslim dalam ilmu geografi, yaitu atau membentukkan kesalahan-kesalahan terdahulunya. Kemudian yang kedua itu menjelaskan perbedaan untuk pengetahuan dan negara. Kemudian tambahan serta temuan-temuan baru. Ada beberapa pendapat yang muncul daripada ilmuwan, yaitu Hectatius, yaitu bapak geografi bangsa Yunani, itu menggambar sebuah peta dengan dasar bulat pipih melingkar. Kemudian ada menurut Plato, yang itu teori perdana bahwa bumi ini bulat tanpa menyertakan argumentasi yang kuat. Yang ketiga ada kosmos, yaitu alam semesta ini menyerupai roda airnya menyelimuti sekelilingnya dari setiap arah. Kemudian pada peradaban Islam melakukan penelitian dan menguatkan teori bahwa bumi ini bulat di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 30, kemudian Az-Zumar ayat 5. Adapun menurut ilmu Kazabah mengatakan bumi ini berputar sebagaimana perputaran bola, tepatnya seperti munha atau kuning telur. Kemudian Syarif Al-Idrisi, bumi ini berbentuk bulat seperti bulatnya bola. Sedangkan air menempel tidak mengalir di atasnya secara alamiah, tidak terpisah darinya. Kemudian menurut Khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun, orang pertama kali melaksanakan percobaan analogi memisahkan bola. Hal ini yang sungguh menakjubkan adalah kesimpulan secara teliti dan mendekati ilmu masa kini. Kemudian itu ada ilmu astronomi atau ilmu falak. Nah, ilmu ini dibutuhkan ketika penentuan arah kiblat, gerakan bulan untuk menentukan awal Ramadan, haji, dan sebagainya. Kemudian kaum muslimin dianjurkan untuk merenungi kejadian langit dan bumi sebagaimana Quran surat Yasin ayat 37-40, surat Yunus 5-6, At-Tariq ayat 1-3, kemudian An-Najm ayat 49. Semua ayat menghadirkan fakta ilmiah. Buku pertama yang diterjemahkan adalah Mafatih An-Nujum, terjadi pada akhir Daulah Umayyah. Kemudian Musa bin Syakir adalah seorang ahli ilmu falak di mana Khalifah Al-Ma'mun. Pencapaian umat Islam sebenarnya adalah tetap memelihara teori ilmu sebelumnya dan meluruskan kesalahan, mengubah ilmu tersebut dari sebatas teori menuju ruang eksperimen ilmiah, dan juga memberikan keyakinan bangsa Arab jahiliyah dari tipu daya dan kekeliruan yang terjadi di ilmu nujum. Nah, para ilmuwan muslim menggunakan teropong untuk menambah pencapaian secara terperinci yang tampak di angkasa luar. Di antara alatnya pasak, pemangkas, alat segi empat, cekung, segi empat, melengkung, alat pelobang, dan lain-lain. Yang paling terkenal dalam almanak perbintangan adalah Almanak Ilmu Yunus oleh Ali bin Abdurrahman bin Yunus. Kemudian ilmuwan astronomi juga atau ilmuwan ilmu falak itu ada dua, yaitu Al-Farghani dan Al-Batani. Kemudian tentang penemuan ilmu baru, yaitu masih berhubungan dengan sains. Yang pertama itu adalah ilmu kimia, yaitu ilmuwan besar yang pertama mencipta dasar-dasar ilmu besar ini adalah Jabir bin Hayyan. Dia orang yang menjadikan eksperimen dasar-dasar gaya dalam kimia. Dia juga orang yang memasukkan eksperimen ilmiah penyelidikan dalam metode pembahasan ilmu yang digambarkan dalam rumusnya. Namun, dia yang dikenal pada zaman sekarang yaitu adalah John Dalton, yang dimana dia itu penemu atom. Padahal yang menemukan atom itu adalah Jabir bin Hayyan. Nah, 3 risalahnya itu terdapat di dalam buku Sirul Badi fi Fakhi Ar-Ramzi Al-Mani, Firdaus Al-Hikmah fi Ilmi Al-Kimia, kemudian Maqalah Marianus Ar-Rahib. Nah, 3 risalah ini dibuat oleh Khalid bin Yazid yang berguru pada seorang rahib Romawi Marianus. Kemudian Jabir bin Hayyan adalah orang yang paling terkenal atau ilmuwan yang paling terkenal dalam ilmu kimia ini, dan banyak buku beliau yang menjadikan rujukan oleh para ilmuwan kimia. Kemudian Imam Ar-Razi pun belajar pada kitab Jabir sehingga dia mengetahui bab-bab yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Nah, kemudian secara umum, kaum muslimin telah menemukan dasar-dasar terpenting dalam ilmu kimia, yaitu air perak, minyak zat, air emas, hajar jahanam, sirmani, resi merah, nirut barut, zat hijau, alkohol, potas, amoniak, batu bahan retak, alkuluyad. Kemudian mereka juga telah menggunakan ilmu tersebut sebagai pengobatan, kedokteran, dan menciptakan obat-obatan. Nah, ketika kita menciptakan obat-obatan, kita masuk ke dalam ilmu apoteker, yaitu yang berhubungan dengan obat-obatan dan masih berhubungan dengan ilmu-ilmu kimia. Kemudian apoteker merupakan ilmu yang sangat menarik untuk menjadi perhatian para ilmuwan kaum muslimin. Mereka menemukan dalam kitab Al-Maddah Tibiyah fi Khasyaisi wa Adwiyah wa Mufradah yang ditulis oleh Dioscorides Al-Ain Zarabi, sesuatu yang paling penting dan berpengaruh pada kaum muslim adalah bahwa mereka memasukkan aturan citra rasa dan mengawasi obat-obatan. Hal itu terjadi pada masa Al-Ma'mun. Kemudian Max Marhoff mengatakan risalah-risalah tentang karya dalam bidang ilmu apoteker di masa ini tidak terbatas, bisa berupa obat-obatan yang tidak dicampur, obat-obatan racikan yang ditulis oleh Ibnu Baitar dalam buku Jami Al-Mufradat Al-Adwiyah. Ar-Razi juga membagi obat-obatan ini dalam 4 bagian, yaitu bahan-bahan bumi, bahan-bahan nabati, bahan-bahan hewani, yaitu dan juga obat-obatan pecahan. Nah, ada juga tahap pencampuran dalam pembuatan obat, yaitu takdir, yaitu penyelingan, yaitu malhaniyah, yaitu mencampur air raksa dengan sumber-sumber yang bumi yang lain. Kemudian atasami, yaitu bahan padat menjadi uap, kondisi padat yang kedua tidak sampai mencair. Kemudian tabluri atau pengkristalin, yang kelima itu ada takyus yaitu aksara alami. Dan para ilmuwan muslimin mempunyai peran dalam meletakkan dasar kaidah ilmu apoteker dan perkembangan serta perluasannya. Mereka mengkhususkannya menjadi satu ilmu yang diakui. Kemudian ilmu yang selanjutnya adalah ilmu geologi. Dan ilmu geologi itu berhubungan dengan gempa, tambang, dan batu yang besar gitu. Kemudian banyak Al-Quran yang telah mengisyaratkan secara jelas ilmu tentang lapisan bumi atau geologi. Terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 27, Al-Hadid 25, dan Al-A'raf ayat 10. Dan Aristoteles membagi dunia ini menjadi beberapa bagian, yaitu bumi yang terdiri dari 4 unsur: air, api, udara, dan tanah. Langit tercipta dari eter. Kaum muslimin mengarahkan pada penelitian dan kesimpulan serta membahas tentang geologi dengan ilmiah yang benar. Mereka pun berhasil luar biasa dalam penafsiran bentuk-bentuk alam semesta seperti batu besar, gunung, dan tambang bumi. Kemudian saya juga akan membahas terkait dengan yang pertama, itu ada gempa. Nah, sebagian ahli filsafat kuno mengatakan sebabnya karena goncangan bumi pada angin bagian bawah yang tersembunyi. Ada juga yang mengatakan sebabnya adalah cahaya di kedalaman bumi. Kemudian orang yang pertama kali menjelaskan hal-hal tentang gempa yaitu ilmuwan muslim. Nah, penelitiannya terdapat di dalam ensiklopedia Ilmu Sina Asy-Syifa dalam bagian khusus tentang tambang dan pengaruh di ketinggian. Menurut Ilmu Sina, gempa itu terjadi disebabkan pergerakan berlawanan dari bagian-bagian bumi dengan sebab yang ada di bawahnya. Hal itu tentu saja menyebabkan terjadi gerakan kemudian menggerakkan apa yang ada di atasnya. Kemudian di sini juga ada tambang dan batu besar. Athar bin Muhammad Al-Hasib adalah orang yang pertama yang menulis buku tentang masalah bebatuan dengan bahasa Arab. Kitab ini juga berjudul Manafi Al-Ahjar, dijelaskan berbagai jenis permata dan batu mulia dengan segala kekhasannya. Kemudian di dalam buku Al-Hawi, kaum muslimin mengenal berbagai macam tambang seperti pada masa Al-Biruni, sekitar 88 bebatuan dengan aneka macam batu. Kemudian dalam buku Asy-Syifa atau Ibnu Sina ada 3 sebab turunnya batu. Mereka juga memusatkan perhatian pada bidang ilmu topografi dan tabiat alam serta geologi air. Kemudian yang lainnya juga terdapat laut pasang dan surut, topografi dan meteorologi dan penggalian. Di dalam ilmu ini pun dibagi menjadi misalnya laut pasang dan surut itu terdapat ilmuwan yang menulis masalah ini adalah Kindi, Al-Masud, Al-Birun, dan Al-Idusi. Dan para ilmuwan juga mengerti ilmu geologi lautan dan sungai. Ada bab khusus yang mengulas nama-nama lautan dan letaknya air. Kemudian dalam topografi yang menerangkan bahwa asal muasal dari gurun dari India. Itu ada salah satu contohnya. Kemudian ada meteorologi, ini ilmu pada bidang pengetahuan cuaca dan seluk-beluknya. Misalnya angin panas itu disebut apa? Sini itu disebutkan angin panas disebut angin samun, angin dingin sarsor, angin hujan musiroh, angin timuran itu akim. Yang selanjutnya adalah penggalian untuk eksplorasi bumi. Nah, sebagian kaum muslimin mengupakan ilmu penggalian Al-Biruni memberikan kesaksian dalam bukunya Tahdid Nihayat Al-Amakin Tasih Masafat Al-Masakin. Dia mengatakan jazirah Arab sebelumnya tenggelam oleh air. Nah, inilah pencapaian luar biasa oleh kaum muslimin yang didapati dalam buku-buku mereka tentang ilmu geologi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada ilmu aljabar.
Nah, ilmu aljabar yang sering kita dengar juga yaitu adalah Al-Khwarizmi sebagai tokoh yang menciptakan ilmu ini. Nah, ilmu ini dilengkapi juga oleh Abu Kamil Syuja Al-Masri, Abu Bakar Al-Khuraki, Umar Al-Lahayam. Ini itu banyak sekali ilmuwan yang melengkapkan dari ilmu aljabar ini. Dan pada saat ini juga, pada saat zaman itu telah dibuat angka 0 oleh para ilmuwan dan membagikan rumusnya tambah kurang kali dan bagi untuk mempermudah di bidang ilmu matematika. Kemudian yang selanjutnya ada ilmu mekanika. Ilmu mekanika yang pertama itu ada ilmuwan dari yang bernama Bani Musa bin Syakir. Dia adalah ahli matematika, falak, ilmu eksperimen dan teknik terkenal dengan karyanya Hila Bani Musa. Di antara temuan paling penting dalam sejarah adalah ilmu teknik tentang bentuk umum. Dan kemudian di antara contoh temuan Bani Musa tentang mekanik adalah ia menggunakan pelita saat angin badai yang tidak bisa padam. Kemudian di antara peralatan yang paling dikagumi para sejarawan adalah alat teropong falak besar. Kemudian ilmuwan selanjutnya yaitu Badi Az-Zaman Al-Jazari. Nah, di antara karya di bidang ini adalah Al-Jami Baina Al-Ilmu wa Al-Amal Nafi fi Sana'ati Hil. Buku ini mengandung beberapa bagian yang paling panjang adalah jam air. Nah, alat sedot Al-Jazari ini merupakan penyamaan alat tambang yang digerakkan dengan kekuatan angin. Tujuannya untuk mengangkat air dari sumur yang dalam ke permukaan bumi. Kemudian yang terakhir adalah Taqiyuddin Al-Damaskusi, seorang ahli teknik yang menakjubkan. Dialah pengarang buku Tariqus Saniyah fi Alat Ruhaniyah. Nah, dalam bukunya terdapat penyempurnaan peringkat paling penting dalam teknik arsitek mekanik dan menemukan banyak temuan yang dijelaskan pada alat-alat yang dikenal dalam gambaran arsitek pada masa kini dengan proyeksinya. Kemudian dalam buku Al-Madahkah Zat Al-Aswanat Satah, orang pertama yang menggunakan himpunan silinder. Nah, itu adalah terkait dengan penemuan atau ilmu baru terkait dengan ilmu baru tentang sains gitu, penemuan ilmu baru. Untuk itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.